Halo, selamat jumpa teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman fotografer. Salam jepret. Oke, kali ini di video saya ini saya akan membagikan ya, boleh dikatakan tips, boleh dikatakan cara bagaimana menangani kerusakan flash atau speedlight atau lampu eksternal, terserah. Untuk itu, sebelum kita menangani atau memperbaiki flash yang bermasalah, di video ini saya khususkan untuk penanganan di merek Yongnuo. Macam-macam, ada Yongnuo seri 4 atau Mark 4, ada Yongnuo jenis ini yang TTL, kemudian seri 3, pokoknya merek Yongnuo. Ini Yongnuo seri 3 atau Mark 3. Untuk merek Yongnuo, speedlight Yongnuo itu kasusnya macam-macam. Ada yang mati totalnya kena apa kita juga nggak tahu. Kemudian juga ada yang cuma bukan cuma ya, ininya rangkaian kontrolernya di sini tidak bermasalah, sudah disetting, tapi pas di trigger bolanya nggak nyala. Banyak kasusnya, termasuk kapasitornya ini sudah rusak, bisa kapasitor photoplus, yaitu tegangan tinggi. Pada video ini saya akan saya khususkan untuk membahas masalah Yongnuo yang mati total. Salah satunya contohnya ini habis jatuh, kemudian dipasang baterai tidak bisa, makanya ya habis ini kita coba kita perbaiki, sehingga nanti teman-teman bisa jika ada masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan cara saya. Oke, kita coba ya, kita coba dulu sebelum kita perbaiki di bengkel. Oke, kita masukkan baterainya dulu. Oke, sudah masuk semua nih. Kita coba. Tidak menyala. Sekali lagi, coba kita tetap tidak menyala. Saya pernah mengalami, jadi jangan di skip dulu ya videonya. Begini, saya pernah mengalami ada kasus dimana saya memperbaiki, saya nerima dulu flash, kemudian saya perbaiki, katanya mati. Kemudian saya coba-coba di tombol powernya ini nggak nyala ya. Kebetulan saya nyoba, saya tekan berapa kali, kemungkinan sampai 20 kali ya, atau 30 kali, nggak tahunya nyala. Saya sendiri sampai sekarang itu nggak ngerti itu kenapa. Kemungkinan ya mati suri, jadi powernya itu minta di trigger, mungkin ya harus di trigger dulu, atau kasarnya dihangetin terus bisa. Tapi mungkin hanya beberapa kasus saja yang bisa terjadi seperti itu, nggak
nggak semua seperti itu. Contohnya juga seperti ini sudah kemarin sudah saya coba berapa kali, kenyataannya nggak bisa nyala. Oke, tidak pakai lama, kita bongkar ya, kita cek dulu kenapa. Yuk. Oke teman-teman, nah, di depan saya ini sudah ada flash atau speedlight yang nantinya rencana kita perbaiki atau kita bongkar. Kasusnya jatuh terus mati total. Biasanya kan mati total itu bisa karena macam-macam ya. Ini katanya jatuh terus mati total, itu aja. Nah, kalau jatuh terus mati total, pertama kita lihat fisiknya dulu. Fisiknya ada yang pesok atau rusak. Nah, itu perlu dicurigai juga pesoknya di mana, dan kita nantinya perlu bongkar di mana ya, tergantung. Makanya sebelum dibongkar kita harus teliti, karena teliti itu modal untuk servis. Untuk itu yang harus pertama atau biasanya kita lakukan pertama kali, kalau kita tidak tahu flash itu rusak atau enggak, biasanya kalau kita pakai ya kita masukkan baterai aja sesuai dengan kutub-kutub ini, masukkan itu aja, kita tutup, tidak ada masalah. Karena ini memang mati total karena jatuh ya, kita coba teliti sampai di mana. Jadi kita awali dengan posisi baterai di selongsongnya dalam ini bagaimana. Jadi sebelum kita bongkar, kita cek baterainya dulu, posisi baterai di dalam. Karena berdasarkan pengalaman, kebanyakan Yongnuo ini untuk built-in platingnya di selongsong baterai kurang bagus. Oke teman-teman, kita lanjut. Biasanya posisi baterai ya, kalau Yongnuo seperti ini rata-rata. Jadi, dan ini yang pengalaman saya yang saya sering lihat ini nih. Kalau yang semua tahu kan, ini posisi ini kutub plus baterai sama kutub plus baterai yang satunya ini dan negatif ini kan ketinggiannya saat masuk di selongsong ini kan berbeda. Nah, coba lihat kan, kalau miring gini kan lebih kelihatan. Nah, kelihatannya ini lebih rendah banget ya, meskipun ini nantinya tertekan oleh yang di atas, oleh tray tutup yang di atas ini, kemungkinan saat ditutup tidak akan menyambung dengan total tegangan sini atau tidak akan connect. Jadi saat ditekan di power gini ya mati total, karena memang tidak ada tegangan yang tersalurkan di sini. Oke, dari sini paham ya. Nah, saya ambil contohkan flash yang lain, tapi tetap Yongnuo. Nanti kita bandingkan. Ini juga Yongnuo 3 nih, Yongnuo 3, dan posisi baterainya ini
lihat ya, perhatikan. Nah kalau dimiringkan ini memang rendah tapi tidak terlalu. Coba bandingkan dengan ini. Oh itu kan ini kan terlalu masuk ke dalam, sedangkan ini tidak. Oke, akibatnya karena masuk ke dalam tadi, saya ulangi ya, tidak connect antar satu dengan yang lain ini. Oke, nah, satu lagi ya, ini kebetulan apa nih, Yono seri 4. Posisi atau kedudukan baterainya, nah, ini kan nggak terlalu rendah banget, negatif baterai dan positif baterai yang satunya ini kan, nah di merek ini kan gak terlalu kesenjangan. Kesenjangan, ketinggiannya kan tidak terlalu berbeda banget. Nah, nanti suatu ketika kalau ditekan, nah gini ya connect. Nah, oke, penjelasan saya yang sampai di sini. Jadi ini yang kasusnya jatuh ini, posisi baterainya rendah banget, berarti plat yang di bawah terlalu ketekan. Istilahnya apa ya? Istilahnya apa ya? Bahasa Indonesia. Kalau ya Jawanya itu, kalau Jawanya itu blesek. Terlalu meleset. Oke, akan saya coba, saya ganjel ya, saya tambahin logam. Nanti hasilnya bagaimana, connect enggak, bisa hidup enggak ya. Kalau memang hidup ya kasusnya ya cuman ini aja, gampang kan. Tapi kita coba aja. Bentar, saya carikan apa, saya carikan kabelnya. Coba, saya nggak punya logam untuk menambah ketinggian itu, menambah tebal itu. Nah, coba nanti ini coba saya pakai ini ya, apa, timah. Kalau uang 25 rupiah, uang logam Rp25 nggak masuk kayaknya, terlalu gini aja sudah. Nah, kita bentuk kayak gini, kita coba aja. Kita tumpuk di sini. Kelihatan kan? Oke, coba sekarang kita tutup. Kita nyalakan. Nah kan, nah ini jadi masalahnya di sini, berarti posisi plat di bawah itu kurang keangkat, artinya tertekan terlalu ke dalam ke bawah, sehingga tidak bisa menyalurkan tegangan selanjutnya ke baterai yang lain. Jadi baterai yang satu itu tidak bisa lanjut ke baterai yang lain, sehingga ya mati total, tidak ada tegangan. Oke, kita matikan dulu. Nah, kita cek. Oke, platingnya ini kelihatan enggak ya, dan nanti dicek sendiri di rumah masing-masing kalau ada kasus gini. Nah, oke, sebentar saya akan jelaskan ini, makanya jangan di skip ya, benar-benar paham meskipun ini sederhana. Oke, lanjut ya.
berarti terdakwanya itu ya plat baterai yang ada di dalam selongsong ini. Nah, kebetulan sudah saya siapkan salah satu selongsong ini dari Kannibalan, juga Yongnuo berapa saya lupa. Ini konstruksinya seperti ini, konstruksi selongsong baterai yang ada platnya itu. Oke, dalamnya situ. Bagaimana model platnya akan kita bongkar. Jadi harus detail biar paham, meskipun nantinya pengerjaannya mudah ya. Nah, ini udah lepas. Ini nih, ini ada dua kayaknya, dua jenis. Ini satu untuk kutub negatif, yang ini satu untuk kutub positif. Nih modelnya kayak gini nih. Oke, ada plastiknya nih. Nggak tahu ini tujuannya apa dikasih plastik, sedangkan yang positif ini tidak dikasih plastik. Tapi sistem mekanisme seperti ini. Jadi kalau ada baterai dari atas, sederhana aja nih. Nah, gini, ini tertekan gini, turun. Gini. Nah, karena ini sempat saya pelajari, ini terbuat dari besi dan baja, campuran baja, tapi kayaknya besinya ini terlalu banyak. Jadi umpamanya saya renggangkan gini, saya tekan begini, nah ada kemungkinan tidak kembali, tergantung kekuatan tekan atau kekuatan tekan dari atas atau saat kita memasukkan baterai itu. Oke, sama juga dengan yang untuk kutub negatif, negatif, maaf, seperti itu. Cuma yang kutub ini berdasarkan pengalaman saya, yang untuk negatif ini plat pirnya ini ya, ini jarang bermasalah, malahan yang bermasalah ini yang ini nih, untuk kutub positif ini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya untuk masalah yang seperti ini? Nah, itu bentar, nah, kita harus pakai alat ya, istilahnya untuk menarik kembali sehingga biar bisa seperti ini. Nah, direnggangkan lagi. Nah, ini. Ya, kita berharap pir atau ini ya, pegas ini, yang plat pegas yang ada di dalam Yongnuo yang jatuh ini tidak korosi. Biasanya kalau korosi kita tarik ya putus. Nah, kalau pakai obeng malah jadi masalah. Kadang-kadang nariknya ini malah jadi rusak, terlalu narik. Makanya kita memang harus pakai sedikit perasaan, tapi harus ada alat yang harus dipakai. Oke, sebentar saya siapkan ya untuk menarik ini.
Oke teman-teman, ini plat bekasnya tadi tuh, dan ini sudah saya siapkan kawat ya, semacam kayak model pancingan. Nah ini kawatnya, ini saya buat dari kawat bendrat, sepertinya ukurannya 3/4 mili, kecil banget tapi lumayan. Ini campuran apa namanya, besinya seimbang. Oke, nah ini tujuannya untuk begini, jadi kan kalau terlihat dari atas begini ya, nah, dari samping begini, makanya saya buat seperti ini. Nah, mengapa harus pakai kawat atau logam ini? Jadi kalau pakai benang bahaya, nanti benangnya kecantol di sini. Bisa pakai benang sebenarnya, tapi kalau kecantol di sini, wah jadi masalah tersendiri nanti. Pesan saya juga jangan pakai obeng ya, nantinya nyongkelnya nanti malah berlebihan. Oke, kalau ini pakai ini seperti ini posisinya. Oke ya, kemudian dari atas kita masukkan. Nah ini, nah kita tarik, kelihatan ya. Nah kita tarik ya, sehingga bekasnya molor, terangkat. Nah, bisa kembali ke posisi semula atau sesuai dengan keinginan nanti. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba. Nah, karena yang kita curigai ini, nah coba kita masukkan, kita tata dulu posisinya. Habis itu kita kutub positif yang di sana ya, ini juga. Oke, kita masukkan ya, jelas nggak kelihatan ya. Nah ini sudah kena, sesuai perasaan kita tarik aja. Cukuplah. Sampai kalau memang kurang terlalu narik ya, kita kembalikan dengan obeng dikit aja. Oke. Dan yang satunya ini. Cukup lah. Sekarang kita coba, kita tidak pakai pengganjal, bisa enggak? Langsung aja. Oke, sudah benar kutubnya. Nah kita lihat, kayaknya malah terlalu tinggi ini, tapi enggak masalah. Masalah, kita coba. Tes. Wah, berhasil ya, berhasil. Oke. Nah intinya begini, jadi karena tidak connect itu tertekan ke bawah, itu bisa saja. Kadang terjadi kan, penyebabnya ini mungkin waktu jatuh dengan posisi tertentu baterai tertekan, atau memang flash ini juga karena terlalu lama disimpan dengan baterai ada di dalam. Jadi karena memang ini memang lemah ya, ini apa namanya, plat ini lemah, terus ditambah dengan ini disimpan lama bersama baterai di dalamnya, jadi ya itu nggak bisa kembali seperti semula karena memang bahannya kan dari campuran besi dan baja.
Makanya untuk ngakali itu kita harus pakai ini ya, semacam inilah, terserah pakai apa, yang penting tidak menyulitkan. Nah, awalnya harus kita cek dulu posisi baterainya itu bagaimana. Jadi jangan ini langsung dimas baterai dimasukkan langsung tutup itulah ya, kita teliti dulu lah. Oke, jangan, pesan saya jangan sampai terbalik. Oke, salam sukses selalu buat teman-teman, salam jepret.